Bu, ini tempat umum, Bu. Ibu berduaan sama pemulung ini. Pak, Bapak nggak usah nyalain Ibu ya. Iya, Di sini Bapak yang salah. Kenapa sekarang Bapak nyalain Ibu, ha? Ibu, aduh, Pak, Bapak udah ngancurin hidup Ibu, Pak. Bapak itu harusnya sadar. Bukan malah pergi seenak Bapak. Bapak nggak tanggung jawab sama hidup Ibu kayak gini. Tapi kenapa Mas Ferry jadi seperti ini? hanya satu jawaban, Put. Aku kesepian. Alhamdulillah, rezeki hari ini makan roti, nggak apa-apa. Yang penting sarapan mau berangkat kerja. Wah, alhamdulillah. Walaupun cuma roti, yang penting aku bisa sarapan buat pagi hari ini. Nggak apa-apa sih. Yang penting aku nggak pusing waktu kerja. Harum. Ini rasa kesukaan aku. Loh, apa kamu lihat-lihat? Ganggu orang mau sarapan aja. Maaf Mas, saya cuma lihat aja. Silahkan kalau mau lanjut sarapan. Dengan pandangan kamu kepada aku nih ya, kamu bikin aku gak selera lagi. Kalau mau roti, beli, kerja. Iya Mas, saya ini juga lagi berusaha cari kerjaan. Cuma masih belum ada yang mau memperkerjakan saya. Gimana kamu mau kerja? Sedangkan penampilan kamu seperti itu. Bikin orang gak selera aja. Kamu lapar? Ini buat kamu. Serius Mas? Aku udah gak selera. Ambil. Cepet. Terima kasih banyak ya Mas. Rotinya saya terima. Pasti enak ya Mas. Roti ini berapa harganya Mas? Harganya 5.000. Kenapa kamu mau beli? Saya belum punya uang Mas. Saya dari kemarin cari-cari kerjaan yang bisa saya kerjain. Nggak ada yang mau yang memperkerjakan ibu hamil seperti saya. Katanya terlalu beresiko. Jadi ya saya nggak punya kerjaan, nggak punya uang sama sekali. Loh, kamu kan hamil. Kamu yang pasti itu mempunyai suami. Suami kamu kemana? Suami saya udah pergi Mas sama wanita lain. Mas mau memperkerjakan saya nggak? Mungkin di rumah Mas ada cucian kotor atau piring-piring kotor atau rumah Mas yang kotor bisa saya bersihkan. Mbak, sebentar. Saya ini kerja kepada orang. Jadi saya tidak mampu untuk mempekerjakan orang terhadap saya. Iya, saya kan cuma nanya Mas, siapa tahu Mas butuh bantuan gitu. Soalnya saya butuh banget uang Mas buat makan. Kalau roti ini habis, nanti saya nggak makan apa-apa lagi Mas. Sedangkan anak di perut saya ini juga butuh makanan. Makanya Mbak, cari suami itu yang tanggung jawab. Yang bisa menafkahi Mbak itu dalam keadaan apapun. Jangan seperti ini. Iya Mas. Ini buat kamu, ambil. Udah ambil aja. Buat makan kamu nih. Alhamdulillah, Mas ini serius Mas. Wah, terima kasih banyak ya Mas. Semoga rezeki Mas tambah lancar, tambah berkah ya. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih berlimpah, yang Amin. berkali-kali lipat. Amin. Udah, saya mau berangkat kerja. Ingat ya, kalau mau makan itu kerja. Dan harus kamu, kalau ada orang makan, kamu jangan ngiler di dekatnya. Bikin gak nafsu aja. Makan. Iya Mas. Alhamdulillah.
Akhirnya ada orang yang mau ngasih aku roti. Dikasih uang lagi 10.000. Lumayan buat beli makanan. Kita nggak kelaparan lagi, Dek. Nanti sampai ibu bisa cari kerjaan, kita beli makanan yang lebih enak. Kita cari tempat duduk yuk buat makan roti ini. Lapar banget ya. Ini mangga gak ada buahnya. Ini jambu juga tinggi. Ada buah serikaya nih. Enak nggak ya? Yah, masih mentah. Masa iya bisa dimakan? Dasar perut manja. Lapar dikit, udah geruduk-geruduk nih perut. Mending aku bawa istirahat aja dulu. Jangan terus jalan. Kalau aku terus-terusan jalan, nanti aku nggak punya tenaga, nanti aku jatuh deh atau pingsan di jalan. Kompromi dikit apa sih perut gede memang bawaannya pengen makan terus. Cuaca hari ini mendung banget, gak ada sinar matahari sedikit pun, full awan. Tadi malam sih hujan. Kedinginan lagi gara-gara baju aku sobek-sobek kayak gini. Asin. Nah, ini asin keringetku sendiri nih. Mandi nanti ah. Kita istirahat di sini dulu ya, Nak. Makan roti. Tuh, kamu cium nggak baunya? Baunya enak banget, bau susu. Pasti kamu seneng banget karena ibu bisa makan roti enak kayak gini. Dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang Suara apa ya, Nak? yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Sejak kapan ada orang di sini ya? Tempat bersama. Mas, ngapain ada di situ? Sejak kapan? Saya dari tadi di sini, Mbak. Mbak baru aja datang barusan. Mas Ferry? Iya. Loh. Kok Putri? Pantas aja tahu nama aku. Mas Ferry ngapain di sini kok? Kenapa bajunya kayak gini, Mas? Iya. Ya karena baju aku ini sering nyangkut jadinya banyak yang sobek gitu. Mas Ferry lapar. Enggak, cuman sedikit aja. Kalau kamu nggak mau ngasih, jangan digitukan lah. Tadi bilangnya nggak lapar. Aku kan bilang sedikit. Yaudah nih, rotinya buat Mas Ferry aja. Kamu gimana? Udah, makan aja. Aku masih ada uang nih. Nih, masih ada 10.000. Jadi nanti aku bisa beli roti lagi. Roti ini buat Mas Ferry aja. Beneran nih buat aku? Bener. Kamu nggak lapar? Aku masih bisa beli. Nih, aku masih bisa dapat 2 roti lagi. Ngomong-ngomong, kamu sedang hamil berapa bulan? Ini udah 7 bulanan, Mas. Aku makan nih ya. Boleh? Boleh. Benar? Iya, bener. Dimakan aja. Yakin nggak mau dibagi 2? Yakin? Permisi ya. Aku udah lapar banget dari tadi. Bismillah dulu. Iya, maaf lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada susunya di dalam. Enak ya? Enak. Dari baunya aja udah enak, apalagi rasanya. Iya. Ngomong-ngomong, Mas Ferry kerja apa sih? Kok bajunya kayak gini?
Kerjaan aku luntang-lantung di jalanan. Aku gak punya kerjaan. Ternyata bener kata pepatah, roda kehidupan itu berputar. Dulu aku masih orang berada. Ya, kesalahan aku sendiri sih. Jadi anak terlalu manja, memanfaatkan keadaan kondisi orang tua yang kaya. Setelah kepergian kedua orang tuaku, aku tidak bisa mengelola pekerjaan yang ditinggalkan oleh papaku. Dan aku juga, aku sebagai orang jadi orang yang gak berguna, gak bisa apa-apa. Perusahaan papa yang dibangun oleh papa sekarang kini udah hancur, udah bangkrut. Udah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Mas Ferry itu berguna kok. Tapi yang mungkin belum saatnya sekarang. Mas Ferry sekarang harus bangun lagi dari nol. Tapi jangan pernah berputus asa, Mas. Ini mungkin kesalahan aku. Waktu sekolah, aku nggak pernah ngerjakan PR. Aku sering bolos sekolah. Ya iyalah, kamu nggak pernah ngerjain PR, yang ngerjain kan aku. Iya. Oh iya, kamu nikah sama siapa sampai hamil kayak gitu? Ada, Mas. Tapi suamiku sekarang udah pergi. Pergi? Maksudnya? Kerja? Keluar kota gitu? Enggak, suamiku pergi sama wanita lain. Hah? Padahal dia tahu aku lagi hamil, tapi masih aja tetap pergi. Wah, bener-bener suami kurang ajar kalau kayak gitu. Dalam keadaan istrinya lagi hamil besar seperti ini, dia main pergi dengan cewek lain kayak gitu. Iya, aku udah beberapa hari ini Mas cari-cari kerjaan sendiri buat makan. Sekalian aku mau cari suami aku, soalnya udah lama nggak pulang. Masih mending aku kalau kayak gitu. Aku nakal, bukan nakal ke cewek. Nakal aku ya cuma berantem, bolos. Jadi aku nggak bisa apa-apa sekarang kalau sudah diwariskan pekerjaan. Katanya jago berantem, ajak aja berantem semua orang. Ya, sekarang udah nggak ada gunanya berantem. Adanya kalau berantem masuk penjara. Lagian ada-ada aja sih. Oh ya, kamu belum nikah? Aku duda, sama ditinggal istri aku. Kamu duda, Mas? Istri kamu mana? Mana ada wanita yang betah sama aku. Kalau keadaan aku seperti ini, wanita kan kebanyakan materialistis, hanya uang, dan uang. Kalau aku udah nggak punya uang, keadaan kondisi aku seperti ini, pasti nggak betah, pergi. Tapi nggak semua wanita sih, Mas. Ya mungkin aja kita dipertemukan dengan pasangan yang kurang tepat. Jadi untuk pelajaran aja buat hidup kita, biar kita itu bisa mengambil keputusan yang lebih baik nantinya. Ya semoga aja kita bisa sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki hidup gitu. Aku sampai sempat mikir, di dunia ini kita hidup itu mengejar apa? Aku sampai mikir seperti itu. Ternyata yang kita kejar itu di dunia hanya sesuap nasi, bukan uang. Ya kan? Itulah, Mas. Kadang orang-orang itu terlalu terlena, terlalu terbuai dengan kekayaan. Tapi untuk suami kamu itu bener-bener keterlaluan, meninggalkan kamu dalam kondisi seperti ini. Kalau aku jadi suami kamu, aku nggak bakal ninggalin kamu di kondisi seperti ini. Walaupun kehidupan aku, ekonomi aku sengsara, aku nggak bakal ninggalin kamu. Kalau aku tahu nih suami kamu di mana. Nih. Udah. Nggak perlu. Biar masalah rumah tangga aku selesain sendiri. Aku berharap bisa secepatnya ketemu sama suami aku. Dia udah berhari-hari Mas nggak pulang. Emang kamu udah dicerain apa? Udah sih. Udah, kalau kamu udah dicerain, gak usah
ngejar-ngejar dia, nggak usah cari-cari dia lagi. Ya, tapi- Laki-laki seperti itu nggak usah dikejar. Tapi aku cuma mau minta pertanggungjawaban, Mas. Meskipun kita udah cerai, harusnya dia masih bisa bertanggung jawab sama anak ini. Kamu mau minta pertanggungjawaban apa sama dia? Mas, hidup aku sekarang lagi banyak utang gara-gara dia ya. Dan aku yang harus nanggung semuanya. Belum lagi persalinan aku nantinya. Belum lagi biaya hidup aku sama anak aku nantinya. Keren juga jaketnya kamu, Rom. Jaket itu aku baru beli, Vero. Udah pinjam. Bentar lagi cewekku akan datang. Kalau kamu pengen ketemuan sama perempuan, kamu harus modal sendiri dong. Jangan modal pinjem, modal dengkul doang. Mulai tadi ya kamu ya hitung-hitungan sama aku ya. Bukan masalah. Ingat, kamu susah siapa yang bantu? Iya, aku ngerti. Bukan masalah hitung-hitungan. Itu masalah. Sini. Anggapnya ini mobil aku. Nanti tidak bakal aku bawa mobil ini, Rob. Soalnya selfie rutin. Gitu ya. Gak bisa. Itu lagi macet. Iya kan servis rutin. Siap kamu. Siap. Udah, Rob. Ikutin aku, Rob. Siap, Pak. Sayang, Iya sayang. gimana? Jadi jalan-jalan. Iya sayang, kamu naik mobil kamu ya? Gimana, Romi? Mobilnya ini siap dipakai. Gak bisa, Pak. Kenapa? Mobil ini lagi macet, Pak. Tuh sayang, mobil ini harus diservis rutin sayang. Ya mau tidak mau kan aku gak punya motor. Soalnya aku tidak mau belajar motor. Tapi aku bisa naik motor. Naik motor kamu aja. Iya, gimana? Iya nggak masalah sih sayang. Tapi kok aneh ya, ini mobil bagus kok nggak di gimana tadi? Bukan macet, dia gak tahu mobil sayang. Oh. Mobil ini harus servis rutinan supaya itu tidak rusak. Gitu sayang. Ya udah Romi, kamu jagain rumah saya ya. Nanti kalau ada tamu bilang aku lagi holiday. Siap, Pak. Iya. Ini sayang, nyetir ya. Oh ya. Jagain ya rumah calon suami aku. Semoga rezekinya itu nular sama kamu ya. Semoga penyakit saya juga nular. Loh, Romi yang sopan. Ini pacar saya. Iya, Pak. Pak Vero, Hadi Gunawan. Ayo. Bagus. Nanti bilang ya, kalau ada Pak Tejo, suruh kerjakan dulu. Nanti saya nyusul. Pak Tejo lagi operasi hernia, Pak. Loh, kena penyakit. Iya, Pak. Ganti Romi. Aku tidak mau. Kalau ada bawahanku itu lagi sakit-sakitan. Hernia doang, Pak. Hernia itu bahaya lah. Terima kamu lambung. Bukan, Pak. Apa? Beri kokil. Terserah kamu. Biasa sayang. Dia itu meskipun hanya seorang supir rendahan, Iya sayang. ya modelnya seperti itu. Iya. Orang gunung-gunungan. Ayo. Jangan pulangnya, Pak. Ya untuk sekarang aku cuma cari kerjaan yang gampang, Mas. Yang ringan-ringan aja, yang nggak membahayakan kehamilan aku gitu. Iya, betul sekali itu. Stop. Bapak kemana aja sih Pak? Hah? Bapak selama ini nggak mikir? Bapak nggak lihat? Nih perut ibu udah makin gede Pak. Bapak jangan lari dari tanggung jawab ya Pak. Kamu apa sih? Apanya apa-apaan? Kamu nggak ngeliat? Ini suami saya yang kamu bawa kabur. Kamu tuh jadi cewek tuh mikir. Kamu harus jadi cewek itu sadar. Dia udah punya istri, istrinya lagi hamil. Harusnya kamu tuh nggak usah deh deket-deket sama suami saya. Ini itu pacar aku, calon suami aku. Nggak usah ngaku-ngaku kalau dia itu suami kamu. Pak, Bapak bisa jelasin kan? Ini hasil perbuatan Bapak. Terus sekarang Bapak pergi sama cewek lain. Seenak Bapak nggak mau tanggung jawab sama Ibu. Setelah Ibu sudah ngorbanin semuanya buat Bapak. Bapak ini gimana sih Pak? Bu, gini Bu. Bapak bisa jelasin. Sabar dulu, Bu. Sabar apa? Pak, Bapak udah berhari-hari nggak pulang ya. Ibu sampai harus cari kerjaan sendiri. Ibu harus cari makan sendiri buat membiayai kehidupan Ibu sama anak ini. Stop. Gak usah nyalahin Vero. Kalau emang Vero itu suami kamu, tapi kamu itu udah ditinggal, jadi kamu seharusnya jadi istri. Gak usah ngemis-ngemis sama suaminya sendiri. Bu, Bapak itu pergi untuk mencari uang untuk biaya operasi nanti setelah lahiran, Bu. Cari uang apa, Pak? Uang untuk Cari uang apa? anak ini, Bu. Cari uang dengan cara Bapak pergi sama cewek lain. Di depan mata Ibu kayak gini, Bapak udah kepergok sama cewek lain. Terus Bapak masih mau mengelak.
Pak, Bapak itu punya pikiran itu dipakai, Pak. Bapak ini udah mau jadi calon ayah. Anak Bapak bentar lagi lahir, masih enak-enakan pergi sama cewek lain kayak gini. Put. Udah. Gak enak. Tuh banyak orang yang lihat. Udah sabar. Jadi ini suami kamu. Diam kamu, gak usah ikut-ikut kamu. Mas, jadi suami itu harus bertanggung jawab. Jangan tinggalkan seenaknya. Udah selesai buang, bikin anak, pergi sama cewek lain. Itu urusan aku yang buat dan aku yang berani tanggung jawab. Pak, Bapak itu udah salah masih aja ngeyel ya, Pak ya. Pokoknya Bapak itu harus pulang. Bapak harus tanggung jawab. Nggak bisa. Nggak ada yang boleh pulang. Dia itu udah jadi milik aku, jadi calon suami aku. Apaan Pulang sih, ke siapa? Mbak, dia itu masih punya tanggung jawab. Ini di perut saya, Mbak. Mbak itu harusnya mikir. Kita sama-sama cewek, Mbak harusnya tuh sadar. Mbak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kamu itu juga nggak sadar ya kalau kamu itu udah berbuat yang aneh-aneh sekarang. Kalian berdua itu duduk di sini, sayang. Lihat nih, yang ngaku-ngaku jadi istri kamu udah berduaan sama lelaki lain. Ya. Ngomong Apalagi gembel. Ngomong kalian itu jangan sembarangan ya. Kamu jadi cewek, kamu itu nggak punya hati nurani. Ngerebut suami orang, bangga kamu. Bu, ini tempat umum, Bu. Ibu berduaan sama pemulung ini. Pak, Bapak nggak usah nyalain Ibu ya. Iya, Di sini Bapak yang salah. Kenapa sekarang Bapak nyalain Ibu, hah? Ibu, aduh. Pak, Bapak udah ngancurin hidup Ibu, Pak. Bapak itu harusnya sadar. Bukan malah pergi seenak Bapak nggak tanggung jawab sama hidup Ibu kayak gini. Apa yang mau dijadikan tanggung jawab sama gembel kayak kamu? Seharusnya kamu tuh tahu malu kalau sudah suami kamu itu sama cewek lain. Kamu tuh nggak usah ngemis-ngemis perhatian sama suami aku. Suami. Cari makan sendiri. Kamu kan udah jadi gembel sama kalian berdua ini udah jadi gelandangan gak jelas. Cari makan sendiri. Suami kamu bilang? Iya. Dia itu masih belum nikah sama kamu ya. Jadi kamu nggak usah sok-sokan ngarep buat jadi istri dia. Aku udah nikah sama suami kamu. Dengar kamu, ha? Sayang. Dengar. Aku udah nikah sama suami kamu. Kamu nampar aja. Silakan. Bu, yang sabar, Bu. Ini sudah takdir, Bu. Takdir Bapak bilang, Pak. Ibu udah berhari-hari ini kerja Pak banting tulang buat menuhin kebutuhan Ibu dan juga ngelunasin utang-utang Bapak. Bapak minta maaf, Bu. Bapak sudah tidak sanggup bersama Ibu. Udahlah sayang, nggak usah ngarepin gembel kayak orang ini. Udah biarin aja dia itu melahirkan tanpa sosok seorang ayah. Biar sama-sama jadi gembel anak kamu. Lagi pula Ibu kan sudah ada pendampingnya itu, pemulung. Ya, mungkin Ibu dengan pria ini mungkin bisa bahagia. Kalau Ibu sama Bapak, Ya itu hanya enak derita dong. yang ada, Bu. Ya enak dong sayang, kalau masih istri kamu sama kamu makan kekayaan dia. Udah lebih baik kamu itu makan kemiskinan kamu. Kamu juga. Kamu kalau jadi lelaki itu yang tanggung jawab tuh. Anak kamu udah mau lahir. Udah. Suami seperti itu gak bisa diharapin lagi. Lebih baik ikhlaskan aja suami seperti ini. Dia sudah memilih dengan wanita lain. Berarti dia sudah memilih untuk meninggalkan kamu untuk selamanya. Udah sabar. Ingat, sekarang kamu bukan hidup sendiri, tapi kamu hidup dengan dua badan, yaitu kamu dan anak di dalam kandungan kamu. Mas mending bawa cewek Mas ini pergi dari sini. Jangan bikin ngebatin lagi istri Mas lagi. Ngebatin apa coba? Udah. Ya udah sayang, kita pergi sayang. Kamu kan sudah puas menampar aku di depan pria ini. Apalagi di depan pacar aku, Put. Impas kan sekarang? Aku rela sakit muka sebelah nih karena tamparan kamu. Terima kasih hadiah tamparannya. Sakit tamparan gak sesakit hati di dalam hati. Tamparan bisa disembuhkan, tapi kalau di dalam hati gak ada obatnya. Diam. Lebih baik kamu urusin hidup kamu. Dasar lagi kurang ajar. Cukup ya, kamu apa-apaan sih? Kamu nggak puas sama Vero, ha? Kamu itu jangan ikut-ikut ya. Kamu udah merebut suami orang. Tahu diri. Nggak ngurus. Udah. Kita duduk aja dulu yuk. Kita duduk, Put. Hati-hati kandungan kamu loh. Hati, tinggal sedikit. Enggak, Mas.
kalau aku jadi cowok seperti itu ya, aku lebih memilih wanita pertamaku daripada wanita seperti itu. Wanita seperti itu gak baik sama sekali. Aku udah puas. Aku udah puas sama dia. Aku nampar dia. Untuk selebihnya, biar Allah yang balas. Kamu gak usah khawatir, Put. Kamu tenang aja. Aku yang akan tanggung jawab atas kandungan kamu. Kamu mau nikah dengan aku? Mas Ferry tahu kan kehidupan aku seperti ini. Apa kata keluarga Mas Ferry nanti kalau Mas Ferry nikah sama janda banyak hutang seperti aku, dan lagi dalam kondisi hamil seperti ini, Mas? Kamu gak perlu khawatir untuk masalah semuanya. Nanti kita selesain berdua. Aku janji, aku tidak akan jadi seperti suami kamu yang seperti tadi. Aku janji, aku tidak akan bikin kamu untuk menangis. Aku akan merawat anak kamu serasa itu adalah anak aku sendiri. Mas, kenapa Mas Ferry baik banget sama aku? Kita kan dari dulu kita udah berteman. Kita saling kenal. Dan aku juga suka sama kamu dulu. Dan mungkin sekarang ini adalah waktunya aku mengungkapkan rasa suka aku sama kamu. Bila semua yang terindah Kita akan melalui hidup bersama-sama. Kita akan melewati semua rintangan itu bersama-sama. dan menjadi satu Kamu mau kan, Put? di dalam sebuah tempat bersama. Makasih ya, Mas. Mas Ferry udah mau nerima aku sama calon anak aku ini. Tercantik yang ada di jagat Kamu gak usah raya nangis lagi. ini. Kamu gak usah bersedih lagi. Karena di sini udah ada aku. Di dalam sebuah tempat Kalau gitu, kamu ikut aku yuk. Kemana, Mas? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan ada kepada di kamu. sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Walaupun kamu sedang hamil, kamu tetap cantik, Put. Bisa aja. Penampilan aku udah kayak gini masih dibilang cantik. Gitu dong, tersenyum. Kalau gitu kan tambah cantik. Gak usah pikirin laki-laki brengsek dan kurang ajar seperti dia. Ya, udah yuk. Pelan-pelan. Rumahku di sebelah sana. Iya. Oh iya. Kamu udah pernah periksa kandungan? Belum, Mas. Cuma dulu awal-awal kehamilan. Ke bidan aja. Ya udah. Nanti kita periksa kandungan kamu. Takut ada apa-apa dalam kandungan kamu. Karena emosi kamu untuk saat ini masih belum terkontrol sama sekali. Iya, Mas. Yaudah yuk. Bos, Mau kemana, Rom? kenapa sudah datang, Bos? Saya mau ke toilet, Bos. Oh, ngapain? Biasa, Bos, buat hajat. Oh ya udah, sana. Aku itu sekarang bentar lagi kalau kamu selesai dari toilet, buatin kopi sama teh ya. Ah, enggak. Kebelet nih, Bos. Ya udah, aku potong gaji kamu. Enggak apa-apa, Bos. Sayang, kok aneh ya? Kenapa, sayang? Itu pekerja kamu kenapa nggak nurut sama omongan kamu? Biasa, terlalu banyak candaan, tapi dia pasti membuatkan apa yang aku suruh. Oh, jadi gitu ya, sayang? Iya, sayang. Sayang tenang saja. Rumah ini seutuhnya hak milik saya. Dan sertifikatnya sudah atas nama Vero Hadi Gunawan. Tapi nggak asik kamu itu udah punya istri. Wah, ini rumah siapa, Mas? Ini rumah aku. Baru aku bangun. Mas Ferry serius. Jangan bercanda deh. Aku nggak bercanda, Put. Kamu harus tahu, aku nggak seperti yang kamu bayangkan.
Ini memang rumahku. Gede juga ya, Mas. Loh, jangan gitu sayang. Meskipun aku mempunyai istri yang sudah hamil, tetap aku tinggalkan hanya diri kamu satu-satunya yang ada di dalam isi hati aku. Ah, yang Jadi bener, sayang. Sayang, Ya. rumah ini jadi saksi bisu. Aku bangun rumah ini hanya pengen membangun keluarga sama kamu. Pengen ninggalin gembel. Ngapain kalian berdua di sini? Kok ada mereka berdua, Mas? Aku nggak tahu kenapa ada mereka di sini. Mau ngapain kalian berdua ke sini? Hah? Kalian di sini ngapain? Ini rumah saya. Tanyakan ke kuli bangunan, ini tetap rumah saya. Rumah kamu? Tidak bisa, tetap rumah saya. Ada apa? Rumah kamu dari mana? Loh, Dari nenek moyang, memang dari mana? kamu tanya kayak gitu, rumah dari mana ya? Jelas, kamu kan bangun sendiri ya, Iya, sayang, pakai uang kamu. Sayang, gak usah rame-rame, gak enak sama kuli bangunan. Biarin, aku nggak suka ya berhubungan sama gembel kayak gini. Oh, kamu pengen melamar kerja, jadi kuli bangunan. Kebetulan, kantor pribadi saya belum selesai. Silahkan kamu jadi kuli bangunan atau jadi ya suruh-suruh tukangan itu. Kalian itu jangan sok ngaku kalau ini rumah kalian. Loh, bukti sudah nyata. Iya. Tuh, Raisa Turbo terbaru. Beda dengan kamu. Yang cuma jalan kaki, membawa wanita hamil tapi istri orang. Dia bekas aku, Mas. Dan yang dihamilin dia itu anak aku. Ih, jangan deket-deket sama gembel, sayang. Kenapa? Gak suka. Aku tahu. Dia itu adalah istri kamu. Tapi aku lebih terhormat dibandingkan kamu yang meninggalkan istri kamu yang sedang hamil. Itu menurut kamu. Kamu menganggap diri kamu yang terhormat, itu menurut kamu aja. Tapi menurut kamu itu adalah orang yang tidak tahu diri, yang tidak malu mengambil istri orang. Yang tidak tahu diri itu kamu. Kamu itu seperti ayam. Kawin, ditinggal. Tutup mulut kamu, gembel. Iya bener kan? Ini rumah saya, kamu jangan berani-beraninya ngomong kurang ajar terhadap saya. Saya itu tuan rumah. Ini fakta. Bukti nyata. Kamu hanya meninggalkan benih-benih kamu, lalu kau tinggalkan begitu saja. Kamu nggak tahu perasaan dia membawa anak kamu ini. Tapi itu nggak masalah. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas anak ini dan ibunya. Ya syukur. Aku itu banyak wanita ya gak masalah. Karena aku mempunyai uang, aku niat menjadi orang kaya, hanya pengen mengumpulkan semua istri-istri aku. Gimana sih, aku nggak mau loh. Oh sayang, itu cuma pemanis buatan. Romi, bos, ini sebenarnya ada apa ini? Kenapa mereka ada di sini? Gak ada apa-apa, bos. Bos kemana aja sih? Kenapa sampai pulangnya sore seperti ini, bos? Gak ada apa-apa menurut kamu. Satu, diam. Hah? Bos kamu ada berapa? Dia teman saya, bos. Dia tadi datang ke sini itu mau pinjem rumah ini katanya. Mau membuktikan bahwasannya dia itu kaya, bos. Wah, mulut Itu, sungai kamu, Rom. Terus bawa perempuan itu, bos. terus siapa yang ngasih izin? Jadi gini, bos. Maafin saya, bos. Nanti aku boleh nggak pinjam rumah mewah ini? Pinjam rumah mewah ini? Iya, Buat apaan, Viro? buat pamer sama cewek lah. Sekarang, Romi, kalau kita tidak mempunyai apa-apa, apalagi tidak ada yang dipamerkan, cewek malah tidak bisa menempel. Waduh, saya minta maaf ya kalau soal itu saya takut. Rom, Saya itu takut dipecat, Viro. Kalau seandainya saya dipecat dari sini, saya nggak bakalan mungkin punya kerjaan. Rom, aku itu hanya pinjam untuk memamerkan saja. Aku tidak merugikan. Kamu jangan pelit-pelit. Ingat, di waktu kamu sulit siapa yang membantu kalau bukan aku? Iya, aku tahu, Vero. Tapi permintaan kamu itu menyangkut dengan pekerjaan aku ini, Vero. Sehari cuma. Gak usah pelit-pelit. Kamu hanya kerja di sini. Loh. Anggap aja aku adik kamu nanti kalau ditanya atasan kamu. Itu kamu tahu. Aku di sini cuma kerja, Vero. Buat apaan nih? Sehari Iya, tapi ini buat apaan, Vero? buat pinjam rumah. Lagian aku itu tidak mau masuk ke dalam. Cuma di depan aja. Vero. Hotel aja harganya itu masih 250. Ini rumah mewah. Oh, Kamu iya, yang iya. pinjam cuma 100.000. Kalau- Mana ada, mana paten.
Kalau di luar kan nggak usah masuk kamar, itu di hotel kan masuk kamar itu 200. Apalagi Udah Rom. 1 hari mau di sini. Kamu itu jangan hitung-hitungan sama temanmu. Udah, aku mau jemput dulu ya. Vero, tapi inget ya, kamu harus inget perkataan gue ini. Apa? Jangan pernah bikin onar di rumah ini. Karena di sini tuh banyak tuh para kuli. Iya, tenang. Nanti istilahnya aku pemilik rumah ini ya. Kamu kan sahabat aku. Gak usah gitu. Peluk kan? Gak usah. Kenapa? Salaman aja. Udah, kamu bakalan aku izinin untuk mengaku-ngaku rumah mewah ini dan mobil ini. Awas, jangan sampai lecet. Kalau sampai lecet, kamu yang bakalan aku cari. Ya udah, Mudah-mudahan nular ya. nular ke siapa? Nular ke saya. Mana? Udah, aku jalan dulu, Rom. Udah. Waduh, tuh orang nggak beres tuh. Mana ada aku yang kerja di sini, tapi dia yang mau keliling-keliling rumah ini. Waduh, Vero. Nah, jadi gitu bos, ceritanya bos. Romi, kamu itu sudah bersikap lancang terhadap saya. Rumah ini rumah saya. Seharusnya tanpa seizin saya, kamu tidak boleh memberikan sesuatu atau hak atau izin sekalipun terhadap teman kamu ini. Bagus ya, bagus. Kamu bohongin aku. Jadi ini cuma akal-akalan kamu. Ini cuma pura-pura. Kamu yang katanya punya uang, punya rumah. Tahu gitu, mending kamu hidup aja tuh sama gembel. Dasar benalu ya. Kamu memanfaatkan kondisi yang ada. Tapi jelas-jelas kamu memanfaatkan tempat saya, rumah saya, untuk kamu menipu wanita lain. Dasar ya laki-laki nggak modal. Dulu juga uang aku kamu yang ngabisin kan? Setelah aku udah nggak punya uang, kamu pergi gitu aja sama cewek lain. Kamu masih tahu malu atau enggak sih? Kenapa masih diam di sini? Udah ketahuan semuanya. Mending kamu pergi aja dari sini. Udah pergi Vero. Sana, pergi aja. Ingat ya, aku itu nggak mau lagi temenan sama kamu. Maafin saya bos. Untuk kali ini saya maafin ya. Tapi jangan bersikap lancang lain kali. Ya bos, saya cuma mau balas budi bos sama teman saya itu bos. Waktu SMA saya sering ditolong sama dia bos. Dia itu jago silat bos. Ya udah. Kamu kembali kerja. Awas kamu kayak gitu lagi ya. Bisa bos. Mas, Ya. makasih banyak ya Mas. Mas Ferry udah mau bantuin aku. Iya, nggak apa-apa. Memang laki-laki seperti itu harus dikasih pelajaran. Kalau dia nggak dikasih pelajaran, dia itu akan semakin jadi seenaknya. Akan mempermainkan wanita-wanita di luar sana. Tapi Mas, ada yang ingin aku tanyakan sama Mas Ferry. Apalagi Put, Buat apa Mas Ferry berpenampilan seperti ini? Sedangkan Mas Ferry punya rumah yang mewah, rumah yang megah. Tapi kenapa Mas Ferry jadi seperti ini? hanya satu jawaban Put. Aku kesepian. Aku butuh sosok pendamping hidup aku. Gimana rasanya mau menikmati rumah semegah ini sendirian tanpa pasangan? Aku sudah siapin kamar untuk kamu. Masuk yuk. Iya Mas. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga. Oh, oh.